3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba Allah selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tiada tara. Semua kenikmatan kita yakini, kita beriman bahwasannya semua kenikmatan itu datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan datang karena manusia, bukan datang karena lingkungan, bukan datang karena kita berusaha. Semata-mata kenikmatan yang kita rasakan hingga pada saat ini semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu tentu memberikan kita kekuatan. Dengan kekuatan itulah kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abda minan na'im an yuqal lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Sesungguhnya kenikmatan yang akan ditanyakan kepada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan kamu air yang menyegarkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimanillah, salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aksiru alayya minas shalah fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat,
karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jamaah Jumat rahimani Allah, kita berada pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah, yang mana kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa Asyura, yang mana sebagian besar kaum muslimin pada hari ini mereka berpuasa. Tentu kita berpuasa di hari ini, di hari Asyura ini, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tahapan akan disunahkan puasa Asyura ini bagi kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang pertama yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah Al-Mukarramah. Beliau senantiasa berpuasa Asyura di 10 Muharram. Dan beliau tidak memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan puasa Asyura. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yauma Asyura tasumuhu Quraisy fi jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bi siyamihi, falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, di zaman jahiliyah dahulu orang Quraisy biasa berpuasa Asyura. Rasulullah juga pun melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tatkala di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut dan memerintahkan kepada yang lain untuk melakukannya. Namun, tatkala datang kewajiban puasa Ramadan, maka beliau meninggalkan puasa Asyura. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mau untuk berpuasa Asyura, maka dipersilahkan. Barang siapa yang ingin meninggalkan puasa Asyura, maka juga dipersilahkan. Jamaah Jumat rahimanillah, pada tahapan yang kedua setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, Rasulullah melihat Ahlul Kitab melakukan puasa Asyura, dan mereka pun juga memuliakan hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Lalu beliau pun juga tetap berpuasa pada saat itu. Kemudian saat di Madinah, beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa puasa Asyura. Melakukan puasa Asyura ketika itu semakin ditekankan perintahnya. Sampai-sampai para sahabat juga memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa Asyura. Hal ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahud siyaman yauma Asyura, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadha yaum alladzi tasumunahu." Ketika itu tiba Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi Ahlul Kitab melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Faqalu hada yaumul azim anjazallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Kata mereka, kata kaum Yahudi mengatakan, menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ini adalah hari yang paling mulia, yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan juga ketika Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan
dan Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kata Rasulullah, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, kaum Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dengan datangnya hadis itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Jamaah Jumat rahimanillah, apakah dengan hal ini Rasulullah SAW meniru-niru kaum Yahudi atau tasyabuh? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, Nabi SAW di tahapan yang pertama tadi, bahwasannya jauh sebelum beliau mengetahui kaum Quraisy berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10, Nabi Rasulullah SAW sudah berpuasa terlebih dahulu, meskipun tidak memerintahkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana tahapan yang kedua tadi, tatkala Rasulullah mengetahui bahwasanya kaum Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, di puasa Asyura, maka tentu Rasulullah menekankan kepada para sahabat dan pengikutnya untuk berpuasa Asyura. Allahu a'lam bishawab. Para ulama pun berselisih apakah puasa Asyura diwajibkan sebagaimana puasa Ramadan atau sunnah muakkad. Di sini terdapat dua pendapat yang kami ambil daripada Minhaj Syarah Muslim. Yang pertama adalah sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka pada tahapan kedua tadi bahwasanya puasa Asyura dihukumi sebagai puasa yang wajib. Ini pendapat para imam, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang kedua yaitu melihat pada hadis sebagaimana tahapan kedua tadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang mana puasa Asyura dihukumi sebagai sunnah muakkad. Dan ini beberapa pendapat para ulama, imam, diantaranya adalah Imam Syafi'i dan sebagian juga penganut ulama Imam Hambali. Jamaah Jumat rahimanillah, pada tahapan ketiga, ketika mulai diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura, tidak terlalu menekankan untuk dapat berpuasa Asyura. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yaumul Asyura wa anna Rasulullah SAW somahu wal muslimuna qabla an yuftaradal Ramadan falama ifturida Ramadan faqala Rasulullah SAW, inna Asyura yaumun min ayyamillah faman syaa somahu wa man syaa tarakahu. Bahwasannya kaum jahiliyah pada saat itu berpuasa Asyura, maka setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dapat melaksanakan puasa Asyura. Bagi barang siapa yang tidak dapat melaksanakannya, maka juga boleh untuk meninggalkannya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan juga setiap hadis yang serupa dengan hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan lagi untuk berpuasa Asyura sebagai kewajiban setelah diwajibkan puasa Ramadan. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkan puasa di 10 Muharram atau puasa Asyura ini. Jamaah Jumat rahimanillah, pada tahapan yang terakhir, tahapan keempat, yaitu Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bertekad di akhir masa hidupnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak sendirian, tidak pada hari atau tanggal 10 Muharram saja, tetapi beliau ingin bertekad
pada tahun yang akan datang sebelum kematian Rasulullah SAW untuk dapat melaksanakan di tanggal 9 Muharram. Hal ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah SAW melakukan puasa Asyura, kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal itu. Pada saat itu Ibnu Abbas berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kemudian lantas Rasulullah SAW mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumut tasi'." Apabila di tahun yang akan datang, di tahun depan, insyaallah jika Allah berkehendak, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai pada tahun yang akan datang, tahun depannya, Rasulullah SAW telah wafat terlebih dahulu sebelum tahun itu datang. Hadis riwayat Muslim. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat rahimanyakumullah, dan sebagai umat Rasulullah SAW selalu menteladani, selalu melaksanakan segala sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW telah perintahkan kepada kita. Maka kita selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Asyura dan sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram dan sebelum Muharram. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat asyhadakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita alhamdulillah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, terutama kenikmatan hidup, yang mana kita tidak lama lagi dan kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut ajal kita, menjemput ajal kita atau mencabut nyawa kita, sehingga kita dapat meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan kita berkeyakinan bahwasannya kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat, ada dua tempat, dan tentu kita tahu semuanya, kita sadar akan itu semua, yaitu surga maupun neraka. Maka selagi kita diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka seyogyanya kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimanyakumullah, kita berada pada bulan Muharram 1445 Hijriah, pada tanggal 10 Muharram yang kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini, yaitu puasa Asyura. Bulan Muharram merupakan bulan yang amat sangat mulia di antara 4 bulan yang mulia, dan setelah bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk selalu beramal soleh, selalu beribadah di bulan-bulan Muharram itu. Bukan berarti kita mengharamkan bulan Muharram sebagai bulan yang sial, bulan yang tidak patut untuk melakukan hal-hal tertentu. Namun justru di bulan Muharram ini kita harus perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, semata-mata untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, kemudahan dalam menjalankan segala ibadah-ibadah, dalam menjalankan segala amal soleh kita di bulan-bulan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma faddaulata Indonesia, Allahumma faddaulata Indonesia minal fitan ma zahara minha wa ma batan wa adim alaihal amna wal amana wa ala salil muslimin. Rabbana inna na'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri syaitonin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbana lasunmustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam tasliman katsiran akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.